berlimpah dengan pujian dan syukur Allah. Sebab Engkau Allah kami yang setia, Engkau Allah kami yang ajaib Bapa. Kalau hari ini kami ada itu semua karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Kami rindu pagi ini Bapa, kami memberikan puji-pujian yang terbaik untuk Tuhan. Kami mau naikkan persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan pujian kami berkenan di hadapan-Mu Bapa. Urapi setiap kami Tuhan, jemaat-jemaat-Mu yang ada dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya kami mau bersatu hati untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, walaupun tidak ibadah secara onsite, tapi kita percaya Tuhan Yesus nantiasa ada bersama kita. Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Kita menyanyikan pujian Allah sumber kuatku. Haleluya. Haleluya Yesus, Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Hanya Kau milikku di surga.
saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan kita saat ini, kita mau tetap senantiasa memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan, kami tidak akan berhenti memuji membesarkan nama-Mu. Puji nama Tuhan. Aku naikkan syukur. Yesus. Puji nama Tuhan. Haleluya, Yesus. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu. Haleluya. Kita mau semakin bersemangat memuji Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu. Haleluya, terima kasih. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Kau begitu baik bagi kami Tuhan. Apapun saat ini yang kami hadapi, kami mau berkata, sekali Yesus tetap Yesus dalam hidup kami. Hanya Engkau juru selamat kami, hanya Engkau tempat perlindungan kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, siapkan hatimu yang terbaik. Biarkan Roh Kudus memenuhi setiap hati kita. Kita mau siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan, Yesus Engkau juru selamatku Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh
besar setiamu dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sampai hari ini ada Tuhan, itu semua berkat kemurahan Tuhan. Kami rindu Bapa mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah puji-pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu Bapa. Hamba-Mu yang akan menyampaikan berita firman Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Demikian juga semua kami yang mendengar, baik kami di rumah kami masing-masing, kami di tempat ini, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik, kuasailah setiap hati kami. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu firman-Mu diberitakan, kami tengking, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus yang berkuasa atas hidup kami. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik jemaat GPD Kasih ataupun Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, hari ini saya akan membawakan tema firman Tuhan yaitu tetap percaya. Ya, dan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya berharap semua kita itu adalah sedang ibadah online. Bukan sedang nonton ibadah online. Artinya apa? Ketika kita ibadah, kita harus persiapkan dengan baik-baik. Pakaian kita yang rapi. Kalau yang sehat, mandi dulu. Ya, sikap hormat, tidak mondar-mandir. Ya, bahkan tidak sambil bekerja. Tetapi yang satu hal yang boleh Bapak Ibu lakukan, kalau Bapak Ibu sakit, Bapak Ibu silakan sambil tiduran, tetapi hati Bapak Ibu yang terpenting memuliakan nama Tuhan. Kita buka semua di dalam Matius 6 ayat yang ke-25. Matius 6 ayat yang ke-25. Di sana dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan sorga, kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk satu hari. Kita lihat di sini ada kata yang sering berulang yaitu kata khawatir. Khawatir itu artinya adalah gelisah, cemas terhadap, nah ini ya, sesuatu yang belum tentu kita tahu, yang keberadaannya tidak pasti. Itu dia. Jadi belum tentu jelas, jadi belum ada gambaran segala sesuatu yang di luar kemampuan kita, tapi kita mengalami gelisah, mengalami cemas, itulah yang dinamakan khawatir. Efeknya adalah biasanya orang-orang khawatir itu susah tidur, cepat marah, melamun, bahkan hidup itu hari-harinya kacau. Nah, saya mau katakan bukan berarti kita
oh kalau begitu kita tidak usah khawatir, kalau begitu tidak usah pakai masker, kalau begitu tidak usah cuci tangan. Bukan itu. Tetapi di sini difokuskan adalah khawatir itu bahwa manusia sedang mengerjakan yang dia sendiri tidak tahu atau di luar kemampuan dia dan dia mau berusaha kerjakan dan dia tidak dapat. Nah itu muncullah kata khawatir itu. Jadi khawatir itu tidak menghasilkan apa-apa. Makanya tadi firman Tuhan berkata, ketika kamu khawatir, kamu dapatkah menambah hidupmu satu hasta saja? Tentu tidak. Nah, Roma 12 ayat 3 di sana dikatakan, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Karena hari-hari ini banyak orang yang berpikir lebih tinggi daripada yang patut kita pikirkan. Menurut firman Tuhan, hal yang tidak perlu kita khawatir, yang menjadi bagian Tuhan, firman Tuhan kasih tahu. Yang pertama ada 3 hal, makan dan minum. Tuhan akan menjamin makanan kita dan minuman kita. Kalau janda di Sarfat, Tuhan pelihara, sampai hari ini Tuhan akan pelihara. Itu satu. Kedua, Tuhan akan jamin pakaian kita, fashion kita. Tetapi di sini bukan berarti Bapak Ibu harus membeli baju baru, celana baru. Ya, karena seringkali saya melihat, ini terutama kepada wanita, kalau misalnya mau pergi kondangan apa segala macam, ingin pergi berpesta, seringkali muncul, aduh saya tidak ada baju, padahal bajunya itu 3 lemari, tapi dia katakan tidak ada baju. Tetapi Tuhan akan jamin pakaian kita dalam arti yang pantas, yang layak. Bukan harus selalu baru. Tapi yang ketiga, Tuhan kasih jaminan. Tadi makan, minum. Kedua pakaian. Yang ketiga lebih penting, hidup. Di sini katakan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan pakaian? 3 ini. Yang ketiga ini Tuhan kasih jaminan. Hidup, artinya apa hidup? Hidup itu menyangkut juga kesehatan, menyangkut juga nyawa. Kita tahu akhir-akhir ini setiap hari kita dengar kabar kematian. Tetapi satu hal, di dalam Tuhan kita pasti akan dipelihara, tidak usah takut. Misalnya ada yang berkata, kalau tidak usah takut kenapa masih ada mati? Mati pun kita akan masuk dalam surga. Tetapi bukan berarti kita tidak mematuhi protokol kesehatan. Karena begini, hal-hal itu kan tadi hal-hal yang bagian Tuhan yang kita tidak bisa. Manusia tidak tahu umurnya sampai berapa, oleh karena itu gak usah mengurusi bagiannya Tuhan. Jangan ikut-ikut pekerjaannya Tuhan. Tetapi yang menjadi bagian kita apa? Yang pertama protokol kesehatan. Kita memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, itu bagian kita. Yang kita bisa kerjakan, ya kerjakan. Yang kedua, yang kita bisa kerjakan adalah pekerjaan kita rutin sehari-hari. Tentu kita tidak bisa, kalau kita tidak bekerja maka tidak makan. Ya, tetapi saya mau katakan pekerjaan ketika itu juga diberkati oleh Tuhan, maka hasil yang akan kita dapat itu akan bertumbuh. Karena begini, ada banyak orang bekerja tetapi selalu dia bocor. Ada aja pengeluaran. Ya. Tetapi ketika kita bekerja, ya, dan kita menyerahkan semuanya, bagiannya yang bukan bagian kita, tapi kita serahkan semuanya, mulai dari pakaian, makanan, bahkan hidup, nyawa, kesehatan kita serahkan kepada Tuhan, maka kita akan fokus pada pekerjaan kita. Yang paling penting adalah yang berikut, ibadah. Berdoa, baca Alkitab. Ayat 23 bahkan di sana dikatakan, sebab itu cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Saya mau katakan, jangan tunda pekerjaan. Biasanya ada job, ada pekerjaan, seringkali kita meremehkan. Jangan pernah melewatkan kesempatan yang ada. Kita harus tetap bekerja. Kita harus tetap mempunyai semangat hidup. Dan saya mau katakan ini yang paling penting. Akhir-akhir ini banyak yang
sudah mulai bersungut, menyalahkan Tuhan, menyalahkan gereja, menyalahkan gembala. Kenapa ini penyakit tidak ada habis-habisnya? Saya sudah setia tapi saya kena. Saya sudah setia tapi kok keluarga saya juga ada yang sampai meninggal. Saya mau katakan kita balik. Seperti di dalam bangsa Israel. Kita lihat bangsa Israel sudah ditolong oleh Tuhan. 10 tulah Tuhan sudah kasih mujizat. Menyeberangi laut Teberau. Apalagi ada mana, ada daging, ada tiang awan, ada tiang api. Bahkan ketika berperang mereka mengalahkan bangsa Amalek meskipun mereka tidak punya basic dalam peperangan. Tapi kita lihat hanya satu hal, semua kebaikan Tuhan hilang. Ketika bangsa Israel itu haus, mereka mulai bersungut-sungut. Cuman itu aja. Ketika dia haus, bangsa Israel melupakan semua kebaikan Tuhan. Sama dengan saat ini. Cuma gara-gara corona, cuma gara-gara sakit, cuma gara-gara tidak ada uang untuk yang jangka waktu sementara ini, kita mulai menyalahkan Tuhan. Kita tidak melihat jauh ke belakang. Sudah berapa banyak pertolongan Tuhan. Sudah puluhan tahun Tuhan tolong kita, Tuhan sudah sembuhkan kita, mujizat Tuhan sudah tidak terhitung banyaknya. Jangan sampai seperti peribahasa, susu sebelanga rusak karena nila setitik. Saya mau katakan untuk orang-orang yang sudah mulai bersungut, saya kasih pertanyaan. Kita seringkali ingin haknya, tetapi kita seringkali melupakan kewajiban. Sudah berapa banyak yang sudah kita beri untuk Tuhan? Dalam 1 minggu berapa jam yang kita sudah beri untuk Tuhan sehingga kita menuntut Tuhan memberkati kita. Saya mau katakan pada saat pagi ini. Seperti di dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tugas kita mengasihi Tuhan dan biarlah bagian Tuhan itu yang akan masuk terus mengalir di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang tahu umur hidup ini. Hanya Tuhan yang tahu, oleh karena itu gak usah khawatir. Biarlah urusan kesehatan, urusan umur panjang itu bagiannya Tuhan. Bagian kita apa? Kita menjaga apa yang Tuhan sudah beri. Dengan apa? Dengan memakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Itu bagian kita. Kita menghargai apa yang Tuhan sudah beri. Oleh karena itu biarlah pada pagi ini saya mau katakan kerjakan bagian kita. Dan Tuhan akan kerjakan bagiannya. Saya rindu bagi Bapak Ibu yang sedang mengalami sakit penyakit. Saya berdoa pada pagi ini Bapak Ibu disembuhkan oleh Tuhan. Ingat satu hal yang membuat mujizat itu tidak nyata dan tidak bekerja. Bersungut. Jangan pernah bersungut sampai akhir. Tetap percaya. Sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Oleh karena itu biarlah pada saat pagi ini kita mau imani dan kita akan menyanyikan pujian doa Yabes. Supaya dengan kita menyanyikan pujian ini, kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Jangan pernah takut. Karena kita punya Tuhan yang besar. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah. Oh,
dalam sorga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin pagi ini di antara kami ada yang mengalami ketakutan, ada yang mengalami khawatir. Itu semua percuma. Kami tahu yang harus kami lakukan adalah menyerahkan ini semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami tetap percaya kepadamu. Kami yakin ketika kami sudah mengerjakan bagian kami, Engkau yang akan mengerjakan bagian. Apa yang tidak bisa kami lakukan, itulah yang Tuhan akan lakukan. Oleh karena itu hamba-Mu berdoa. Bila mana pagi ini di antara kami ada yang sakit, Tuhan kami tahu hamba-Mu bukan dokter, hamba-Mu bukan siapa-siapa, tetapi hamba-Mu yakin dan percaya Engkau adalah Tuhan yang bisa menyembuhkan setiap segala sakit penyakit. Oleh karena itu, setiap segala sakit penyakit yang diderita oleh umat-umat-Mu, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, setiap segala sakit penyakit disembuhkan. Tuhan, kami yakin, kami percaya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Baik Engkau akan melindungi kami, rumah tangga kami, secara khusus berikan kesehatan kepada keluarga kami. Berikan perlindungan. Kami yakin, kami percaya ketika kami sudah mendahulukan Tuhan, maka Engkau yang akan bekerja. Karena kami yakin Engkau tidak pernah meninggalkan umat-umat-Mu. Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu yang sudah datang beribadah online pada pagi ini. Biarlah keluarga kami diberkati Tuhan. Pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Biarlah makan, minum, pakaian, kesehatan kami dijamin oleh Tuhan. Kami yakin, kami percaya Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berkati setiap umat-umat-Mu yang sudah beribadah. Terima kasih Tuhan. Mari kita semua mengangkat tangan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus memberkati kami semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa